Ah, ini kenapa nggak buka lab sendiri? Mana ada buka live sendiri, orang ini baru aja selesai dari gereja kok. Oke, 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 oke. Mungkin Pak Pendeta mau menanggapi apa yang tertulis nih. Saya belum mendengar, baru aja. Coba Hmm. saya lihat tadi, Pak Ustadz coba bisakah minta apa namanya dibuka dalil yang persis isinya itu. Oh, dalil yang persis. Persis Baik. ya, jangan tafsir, tapi Oh, jangan persis. tafsir. Iya. Oke, oke. Oke. Saya Persis ya, bukakan Ustadz. dalil yang persis ya, Pak ya, Persis. diminta. Baik. Coba Anda buka Yohanes 4 ayat 22. Iya, ntar sabar dulu. Sabar ya, Ustadz. Ustadz sambil buka aja dulu. Yohanes berapa, Ustadz? 4:22. Oke, saya buka aja di sini. Pak Ustadz juga buka, enggak apa-apa. Ini agak lambat. 4 ayat Oke. 22. Yohanes Bentar ya. 4:22. Oh, sabar dulu Kamu bentar. menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah, kata Yesus ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi di situ Yesus pun menyembah Tuhannya. Silakan. Bentar, sabar dulu. Baru nyala HP-nya. Sabar dulu, Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz, dari ayat itu kami menyembah apa yang tidak kami kenal. Kami menyembah apa yang kamu kenal. Kata kami di situ siapa, Pak Ustadz? Oh, itu Yesus dengan murid-muridnya. Tahu dari mana? Udah baca belum? Oh, udah baca satu perikop. Nih, Oke. nih kok, nih coba Sebentar ya. lihat atasnya, Pak. Nih, kata Yesus kepadanya. Jadi kami Tar. ini Ya, kata sabar. Yesus. Oke, sabar Pak Ustadz ya, sabar. Nanti saya baca dulu punya aku ini. Oke, silakan Oke. dibaca. Ntar ya. Yohanes pasal yang keempat. Ntar. Nomor 22. 22. Oke. Oke. Sebentar ya. Itu Pak Pendeta ayatnya. Ntar dulu saya kasih dulu ini supaya bisa. Mana mati? Oke ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya tidak mengarang. Di sini Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Nih, akan menyembah Bapa, kata Yesus. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu Yesus berkata lagi, oke? 4 ayat 22 ya. Ya. Saya baca dulu ya dari atas ya. Dari 21, dari 21 dan 22. Ya, sebentar, saya baca dulu dari atas. Ini kan kisahnya Yesus bercakap-cakap atau berbicara dengan wanita Samaria, ya kan? Iya, betul. Nah, itu siapa itu wanita Samaria? Samaria itu adalah dulunya sebenarnya orang Yahudi, tetapi karena mereka itu sudah melanggar hukum, mereka sudah melakukan kawin campur, ya, makanya mereka disebut dengan Samaria. Jadi mereka tidak murni lagi orang Yahudi, ya kan? Nah, di situ di ayat 4 mulai, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya. Pak Pendeta, saya izin sebentar ambil air gitu ya. Silakan Anda baca dulu sebentar ya. Oke. Saya ambil Silakan, air minum, silakan. air putih. Iya, sambil saya baca ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya mau ambil air putih dulu. Ya, silakan Ustaz, silakan. Santai aja.
Bismillah. Aduh. Oke, ya Sudah minum, silakan, Pak. Ustaz? Sudah. Oke. Saya lanjut ayat 11. Kata Oke. perempuan itu kepadanya, kepada Yesusnya, Tuhan. Dia bilang, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya kan? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Engkau memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu, aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk minum air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Pak Ustadz, di sini Yesus bicara sama orang Samaria. Orang Samaria itu beberapa kali mengatakan kepada Yesus, Tuhan, mulai dari 11, Tuhan, engkau tidak punya timba, ya kan? Lalu kemudian dikatakan lagi di sini di ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu kepadanya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah panggil suamimu. Lalu dijawab lagi, Pak kata Pendeta, perempuan itu, ya. Kira-kira poin kami menyembah di situ yang saya pertanyakan itu Yesus beserta muridnya menyembah siapa menurut Anda? Jadi di sini Yesus mewakili bangsa Yahudi. Yesus Jadi Yesus mewakili tidak bangsa menyatakan Yahudi, baik. dirinya. Oke. Tapi Yesus, karena ini kan bicara dengan orang Samaria. Orang Samaria kan ya sudah mengatakan bahwa mereka itu tidak murni lagi orang Yahudi. Ya, tetapi Yesus mewakili orang Yahudi, kami bukan berarti ikut dia. Kalau ada ikut dia di situ mesti hurufnya besar. Karena sudah Samaria berkata Tuhan di situ, huruf besar di ayat yang ke berapa tadi? 11 dan ayat 19 ini. Oke. Jadi Yesus sedang mengajarkan orang Yahudi itu menyembahnya, ya kan? Bukan di sini tempatnya, gitu kan? Terus? Nah, makanya di ayat 22 itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus sebenarnya sedang mewakili, ya, menjadi representasi orang Yahudi. Coba Pak Pendeta baca 24-nya. Oke, 24. Iya, enggak apa-apa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Terus? Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Pak Ustadz, di sini tidak ada secara eksplisit
Yesus itu menyembah Tuhan. Baik, Yaitu saya tanggapi tafsirnya dulu Pak Pak Pendeta. Ustadz. Bentar, Pak Ustadz. Boleh? Sabar. Baik. Itu tafsirnya Pak Ustadz. Ya, silakan. Tapi secara eksplisit, Yohanes pasal 4 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24, di sini tidak ada menjelaskan Yesus itu menyembah Tuhan. Dada. Ya kalau tafsir, ya itulah, ya kan? Ya, makanya benar tadi Bapak itu protes kepada Ustadz karena tidak menemukan secara eksplisit ada di sini kata-kata Yesus menyembah Tuhan. Dada. Oke, udah? Sudah. Baik. Jadi begini, Pak ya. Kalau Anda baca Yohanes 4 di ayat 22. Kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Lalu Anda katakan Yesus mewakili orang Yahudi. Baik, kalau Anda katakan Yesus mewakili orang Yahudi, maka seharusnya Yesus di Yohanes 4 ayat 24-nya dia mengatakan harus menyembah aku, bukan menyembah dia. Siapa yang ditunjuk oleh Yesus di situ, Pak? Coba Anda baca ayat 24-nya. Jadi begini, biar Bapak paham ya, dan teman-teman juga paham, Bapak Ibu semuanya paham, saudara-saudariku paham. Coba mari kita baca dulu ya. Mari kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Yesus nih. Sudah dibaca, sudah. Bentar, saya menjelaskan kepada penonton sebentar, Pak. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini kata Pak Pendeta, Yesus mewakili bangsa Yahudi. Seharusnya kalau Yesus mewakili bangsa Yahudi, maka di ayat 24-nya begini bunyinya. Allah itu roh, ya, dan barang siapa menyembah dia di sini, bukan Yesus mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah aku. Kayak gitu seharusnya kosakatanya kalau dia mewakili Yahudi. Tetapi Yesus di sini juga ikut menyembah, Pak Pendeta. Kami bisa menyembah. Saya tanggapi, Pak Ustadz? Belum selesai, Pak Pendeta. Kami menyembah. Jadi seharusnya kalaupun dia mewakili bangsa Yahudi, maka di sini barang siapa menyembah aku, kata Yesus, bukan menyembah dia. Dia di sini siapa, Pak Pendeta? Yaitu menyembah Bapa yang di sorga, bukan menyembah dirinya. Silakan Anda bantah ini, silakan kalau seperti itu. Oke, Coba baik. bantahannya jangan terlalu panjang gitu Pak Pendeta, biar bisa terima TikTok kasih, gitu Pak ya. Ustadz. Begini, Pak Ustadz. Saya tidak sedang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tapi temanya Pak Ustadz yang saya kurang paham dan kurang setuju. Yesus menyembah Tuhannya. Di sini narasi hanya Ustadz berdasarkan kami huruf kecil. Sementara di atas orang Samaria sudah 2 kali menyebut Yesus itu Tuhan huruf besar. Ya, jadi Pak Ustadz, saya kira Pak Ustadz kan seorang ulama, tokoh agama, orang yang paham. Kalau memang tidak ada secara eksplisit Pak Ustadz, ya, yang menyebutkan ayat bunyinya Yesus menyembah Tuhan, mohon janganlah. Ya, mohon jangan. Saya mengatakan ini Pak Ustadz masuk kategori menghujat. Terus? Ya Pak Ustadz. Masuk kategori menghujat karena tidak ada secara eksplisit di ayat itu tafsirnya Pak Ustadz. Yesus menyembah Tuhan nggak ada. Oke, jadi Pak. Dengan segala hormat kepada Pak Ustadz, mohon narasi ini diganti. Jangan dalilnya ayat itu, karena ayat itu nggak ada secara eksplisit Yesus menyembah Tuhan. Nggak ada di situ. Hanya tafsirnya Pak Ustadz, karena ada kata kami di situ. Sementara di atas sudah saya tunjukkan 2 kali orang Samaria itu mengaku Yesus Tuhan dengan huruf besar. Tapi di sini kami ini huruf kecil, Pak Ustadz. Baik, udah Pak. Jadi Pak Ustadz, mohon maaf, saya dengan segala hormat mengatakan gagal paham.
Oke, Jangan udah? kalau saya baca dengan bahasa asli Pak Ustadz tahu bahasa asli Alkitab, ya. Oh, Pak Pendeta, Pak Regar biar dulu Pak Regar. Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Mic-nya itu ketutup. Oke, sebentar saya baca Pak Ustadz dalam bahasa asli ya. Jadi Pak Ustadz harus betul-betul juga, karena Pak Ustadz kan saya kenal orang yang berpendidikan, seorang ulama. Jadi saya harus kasih tahu supaya tidak Sebentar Pak, sebentar. Sebelum Anda ke teks bahasa asli, aslinya. saya akan baca ayat 24. Ayat 20 berapa tadi? 22 ya. Sebentar. Yohanes 4:22. 22. Oke, saya mulai dari ayat 21 ya. Ya, atau ayat 19 tadi. Ayat 19 dari 21 aja konteksnya bisa, Pak, biar nggak terlalu panjang gitu. Kata Yesus kepadanya. Konteksnya itu ayat 19, legei auton he gune kurie teoro oti protetes osu. Di situ teuro, dia menyembah kurie, ya Tuhan. Nyata sekarang kurios, ya kan? Dia mengakui itu kurios. Ini saya tunjukkan ya. Jadi gimana sih balik kamera ini? Bentar. Oke, jadi udah? Bentar dulu, belum. Oh, belum. Ini kan ini, ayat 19. Legei auto ke gune kurie, ya kan? Teuro hoti pro fetes ao. Iya, dia mengatakan, iya Tuhan, ya Tuhanku, engkau alangku sembah, engkau ku sembah, nyata padaku. Itu kalau bahasa aslinya seperti itu. Baru di ayat 24 Pak Ustaz. Ayat 20 berarti ayat 22 ya, 22. 22 ya. 22 nih, 22. Dikatakan sebentar, tunggu jelas dulu. Quis procuseten proscunete ya odate emeis proscunemen o aidos omen ya hoti soteria ekton. Dia mengatakan, oh Tuhan, aku sembah. Proskunete itu berasal dari proskuneo, ku menyembah engkau. O audete emeis proskunemen ho oidomen ya oti he soteria. Dia mengatakan kau juru selamat. Udah? Ya, kau menyembah, ku sembah engkau juru selamat. Oke, udah. Dikatakan di situ. Jadi bagaimana Pak Ustadz menafsir itu, mengatakan dalil itu menyembah Tuhannya. Sementara orang Samaria itu mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, sekarang saya mau tanggapi dulu Pak Pendeta, ya. Silakan. Pertama, Pak Pendeta harus tahu, saya tidak menafsir ini. Dan ini adalah tertulis sendiri. Ya, tertulis sendiri. Bentar dulu Pak Pendeta. Bentar dulu, biar Anda paham gitu. Nanti Anda mengira saya menafsir gitu. Padahal tidak. Kalau Anda mau lihat tafsiran, ya, di sini tafsiran. Nih, ada tafsirannya tersendiri Pak Pendeta. Saya tidak menafsir gitu. Ya. Jadi ada nih. Nah, tafsirannya sendiri. Ya, di sini pun kalau kita lihat di tafsir Pak Pendeta ya, kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku, perempuan, hai perempuan, ya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan menyembah aku, kata Yesus. Ini tafsirnya loh Pak, tafsirnya. Soal itu mau menyembah Bapa, saya kan sudah berulang kali jelaskan Bapa dan aku satu, tapi nggak ada di teks itu Yesus menyembah Tuhan, nggak ada. Itu persoalannya Pak Ustadz. Oke. Jadi kalau di sini menyembah Bapa kata Yesus, gimana? Yesus mengatakan, saya kan sudah berulang kali kemarin jelaskan, Bapa dan aku adalah satu. Oke, Bapa dan aku adalah satu. Kemarin itu kan saya bawa ini Pak Pendeta. Apa itu? Bapa di sini siapa? Bapa itu Theos.
Ini. Yang mana? Nih. Iya kan, kemarin saya sudah jelas. Yang mana itu? Ayat berapa itu? Ini. Matius 11:25. Bapa menurut Yesus siapa? Aku dan Bapa. Kalau Anda membawa aku dan Bapa adalah satu, menurut Yesus Bapa itu siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, benar. Kenapa emang dengan itu? Makanya di Yohanes 4 itu dengan yang tadi. Gini Pak Ustadz. Yohanes 4:22 ini bentar Pak Pendeta. Gini Pak Ustadz, dengan segala hormat. Alkitab itu Pak. Coba Anda buka dulu mic-nya. Gak apa-apa Pak moderator ya. Jadi begini, Pak Pendeta. Moderatornya jangan mute saya terus. Jadi saya nggak bisa ngomong. Gini Pak Ustadz, sorry ya maaf Pak Ustadz dengan segala hormat, Pak Ustadz yang dihormati. Kalau tidak ada dalil yang eksplisit mengatakan demikian, itu sudah masuk kategori tafsir. Oh, ini enggak ada menafsir saya. Tafsirannya ada sendiri di sini. Yohanes 4 ayat di sini 22. Saya tidak menafsir, Pak Pendeta, soalnya tafsirannya ada sendiri. Karena di situ tidak ada dalil bahwa Yesus menyembah Tuhan, enggak ada di situ. Oke. Jadi kalau tidak ada narasi yang eksplisit dengan tertulis jelas, itu masuk kategori tafsir. Ya. Oh, ini tafsirnya tersendiri, Pak. Bukan saya yang menafsir. Enggak. Tafsirnya ada tersendiri nih. Karena tidak ada dalil Yesus menyembah Tuhan di situ. Oh, ya sudah kalau begitu Anda sebutkan saja kami menyembah apa yang kami kenal. Itu Yesus menyembah siapa? Saya sudah berikan tadi, kami itu adalah representasi. Dia sedang ngomong kepada orang Samaria supaya orang Samaria itu ngerti. Bukan berarti Yesus itu menyembah Tuhan, tapi dia mewakili karena dia yang ngomong. Kalau dia mewakili, ini Pak, kosakatanya bukan kami. Itulah makanya bukan beserta dirinya, bukan. Itu nafsir karena Pak Ustadz mengatur-ngatur saya. Ini tafsirnya, saya Pak. sudah baca tadi di bahasa asli, Pak Ustadz tidak ngerti. Humeis proskunete hook idadoi emeis proskunemen oidon hoti soteria. Soteria itu juru selamat. Yesus diakui sebagai juru selamat di situ. Oke. Udah, Pak? Udah. Jadi mari kita baca tafsirnya ya, teman-teman. Saya tidak menafsir. Sesuai apa yang dikatakan pendeta, saya tidak menafsir. Di sini mari kita baca tafsirnya, Yohanes 4 ayat 22. Pengenalan mereka akan Allah yang mereka sembah sangat terbatas. Mungkin karena mereka menolak kitab Yosua sampai dengan kitab Maleaki. Memang mereka menerima kelima kitab Musa, Kejadian sampai dengan Wahyu, Kejadian sampai Ulangan. Maka dapat dikatakan bahwa mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, namun mereka tidak mengenal Dia. Dia siapa? Dia Allah yang disebutkan oleh Yesus tadi. Makanya Yesus ngomong, kami menyembah apa yang kami kenal, karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Itu tafsirnya, Pak. Pak Ustadz, itu kan dia ngomong kepada orang Samaria. Orang Samaria itu bekasnya orang Yahudi karena masih dia darah Yahudi. Orang Yahudi itu kan menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu udah pasti, udah bisa diakal-akalin. Ya, Yesus itu sebagai orang Yahudi ditolak oleh orang Yahudi sebagai Tuhan. Makanya di situ dia bilang Allah itu roh dan aku perwakilan mengatakan, tapi saya sudah tunjukkan dalilnya di ayat itu sendiri di atas. Tuhan. Orang Samaria mengakui dia Tuhan. Dia nggak bisa disangkal itu. Nah, yang saya persoalkan adalah tema ini loh. Yesus menyembah Tuhannya. Tidak ada di situ. Tidak ada narasi di ayat manapun di situ Yesus menyembah Tuhannya. Nggak ada. Baik, itu begini saja Pak Pendeta. Begini Pak saja. Sebentar Pak Ustadz, saya dulu. Kalau Pak Ustadz, karena saya sedang membela kitab suci saya. Kalau Pak Ustadz mengatakan Yesus menyembah Tuhannya dengan berdasar dalil itu tidak benar. Berarti Pak Ustadz masuk kategori menghujat. Oke, udah? Sudah. Oke, baik.
jika Anda memprotes sesuai dengan judul ya Pak ya, maka silahkan Anda revisi dulu kitab Anda, karena di sini kata Yesus. Kata Yesus. Maka ada judul Yesus. Yesus menyembah, kami menyembah. Ada kosakata menyembah. Di sini ada Bapak, menyembah Bapak. Nih, menyembah Bapak. Makanya saya kasih judul Yesus menyembah Tuhannya, karena kami menyembah apa yang kami kenal. Bukan penghujatan, tetapi adalah sebuah fakta sesuai dengan Bible Anda, bahwa Yesus kami menyembah mewakili orang Yahudi, karena Yesus pun orang Yahudi gitu. Lain halnya Yesus orang Amerika. Jadi Pak seperti itu, Pak. Ustadz, saya sudah berulang kali jelaskan kepada Pak Ustadz. Ya, Yesus itu punya dua natur. Yang ngomong ke orang Samaria itu naturnya sebagai manusia, Pak Ustadz. Jadi, saya tidak mempermasalahkan itu, Pak. Iya, Saya jadi tidak gini, Pak mempermasalahkan Ustadz. itu. Kalau dalilnya tidak jelas, ada narasi, ya Yesus menyembah Tuhannya, itu saya katakan Pak Ustadz menghujat. Oke. Kalau Anda bilang menghujat, ya, maka Anda silakan. Gini aja. Ya, kalau Pak Ustadz tidak terima, silakan. Ya, kalau seperti itu, Pak Pendeta, ya, silakan Anda minta revisi dulu kepada yang pihak LAI. Siapa, Pak Ustadz? Siapa yang suka mut-mut saya ini? Moderator, Pak. Karena moderator minta gantian ngomong dulu gitu. Dia nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi gantian ngomong. Jadi tanggapan saya begini saja, Pak. Ya, kalau Anda bilang menghujat, silakan Anda protes dulu ke Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan kitab Anda. Di sini jangan kosakata Yesus, kata Yesus jangan, tapi kata siapa kayak gitu, agar judulnya ini bisa saya ganti. Ibaratnya kata Petrus, maka saya akan kasih judul kata Petrus gitu ya. Dan di sini tidak perlu akan menyembah Bapak. Bapak ini adalah Tuhan dari Yesus itu sendiri, sesuai dengan Yohanes, sesuai dengan Matius 11 ayat 25 gitu. Pak Ustadz, yang ayat tadi dalil Pak Ustadz ayat berapa sih? Kok lari-lari kemana-mana? Ayat 22 kan? Ya iya, Pak Ustadz itu ayat mendalilkan. Oke. Pak Ustadz itu bilang di sini, di ayat ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di situ siapa, Pak? Kami di situ siapa? Bilang tadi representasi orang Yahudi, karena dia sedang membandingkan Samaria dengan Yahudi. Sementara di atas sudah disebutkan 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Itu hurufnya besar loh itu. Ya, saya tanya satu saja. Kami di situ siapa, Pak? Orang Yahudi, dia sedang merepresentasikan sebagai bangsa Yahudi. Dia mewakili orang Yahudi, betul? Ya, bicara. Oke, Yesus orang mana, Pak? Orang Yahudi. Ya udah, berarti sama. Berarti memang Yesus menyembah Tuhan, Pak. Ustadz, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini katanya sih percayalah kepadaku, ini huruf besar. Bahkan di ayat 19, perempuan itu bilang kata perempuan itu kepada Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan huruf besar. Oke. Jadi gini, udah, Pak, itu terserah Pak Ustadz. Tapi mau terima atau tidak, silakan. Tapi berarti sekarang saya menganggap Pak Ustadz bukanlah seorang ulama yang betul-betul ulama. Kenapa? Karena Pak Ustadz sudah menafsir kitab suci saya sembarangan. Jadi kalau besok saya tafsir kitabnya Pak Ustadz, jangan salahkan saya. Enggak apa-apa. Kalau Anda mau menafsir, ya silakan gitu. Nanti akan saya jawab gitu, Pak ya. Silakan Anda bikin lagi jadwal dengan saya gitu. Kalau Anda mau bahas Quran, saya akan saya layani gitu. Ya, dan perlu Bapak tahu, saya di sini tidak menafsir karena ada kitab Anda gitu ya, ini tafsiran. Karena nih tafsirannya ya, teman-teman. Jadi, saya membuat judul itu dapat saya buktikan sesuai dengan tekstual apa yang dikatakan oleh Yesus. Kata Yesus gitu. Bukan kata saya.
Makanya Pak Ustadz, judulnya sesuai dengan Ustadz. tekstual yang ada di Oh, Bible Pak Ustadz. Anda gitu. Kalau saya nafsir kitabnya Pak Ustadz marah nggak? Kalau saya tafsir Qurannya yang Pak jelas Ustadz, nanti marah kalau nggak? sebelum Anda Saya menafsir, tanya dulu, maka saya kalau akan saya tafsir pertanyakan kitabnya Pak tentang Ustadz, masalah marah keilmuan. nggak? Bentar Pak Pendeta. Kalau Anda mau menafsir Al-Quran saya, silakan, nanti saya akan tes keilmuan Anda, apakah Anda sudah seperti seorang mujtahid yang bisa menafsir Quran gitu. Justru itulah Pak Ustadz, tafsir kitab saya tidak Bukan, memenuhi saya bukan kaidah-kaidah menafsir, ini ada tafsiran keilmuan. tersendiri, Itu Pak. tafsiran karena di situ tidak ada Yesus menyembah Tuhan, kalimatnya ada. Mana Loh, tunjukkan ini saya. ganti aja kalau gitu, Pak Pendeta. Tunjukkan kalimatnya di situ Yesus menyembah Tuhannya secara eksplisit. Baik. Oke, kata Yesus, jelas ya kata Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan. Bentar, Pak Pendeta. Bentar. Anda kan minta gitu. Di mana dalilnya? Anda kan minta tuh. Menyembah Tuhanku. Coba. Oke. Kalau Ustadz tidak menafsir. Oke, saya tidak menafsir. Baik. Di sini kata Yesus, ya bukan kata saya. Jelas ya, saya tidak menafsir. Ini adalah tulisan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, ya, akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Jelas? Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Di sini Yesus berkata, kamu, kepada perempuan Samaria tersebut, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah, kata Yesus, kami menyembah. Kata Pak Pendeta, dia mewakili orang Yahudi. Baik, no problem. Karena Yesus pun orang Yahudi. Mewakili orang Yahudi bicara, Pak Ustadz. Bukan maksudnya dia menyembah Tuhan. Bentar Pak Pendeta, Anda kan tadi minta penjelasan. Di sini kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang disembah Yesus? Mari baca selanjutnya. Siapa yang dia sembah? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jelas ya? Sudah giliran saya, Pak Ustadz. Bentar, kita baca sampai selesai. Kita baca sampai selesai. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, Yesus aja bilang menyembah dia, bukan menyembah dirinya. Jelas? Narasi yang eksplisit Yesus. Oh ya sudah, silakan Anda lawan Bible Anda sendiri kalau gitu, Pak Pendeta. Makanya memang bener lah, mohon maaf Pak Ustadz dengan segala hormat, kalian itu otaknya didengkul, bisa disebut begitu karena Pak Ustadz. Oke. Pak Ustadz asik diajak diskusi, saya dimut terus. Ya moderator Pak itu. Saya lebih baik turun aja lah, Pak Ustadz. Silakan Anda menghujat Tuhan saya, silakan. Saya tidak menghujat, tetapi menuliskan yang tertulis. Tapi gitu, Pak, ya? Dengarkan seluruh pendengar di muka bumi ini, ternyata Pak Ustadz Yusuf PI Oke lah, Pak Moderator, serah Pak Moderator aja kalau gitu. Kalau mau diturunkan biar dia janji, ya, silakan, bikin janji sama saya nanti. Silakan. Mungkin mau bahas ini boleh gitu ya. Oke. Jadi di sini bukan kata saya dan saya tidak menghujat. Dia bilang memframing pendeta tadi saya menafsir, padahal tafsirannya ada sendiri gitu ya. Saya hanya menuliskan sesuai yang tertulis. Kata Yesus, ya kata Yesus ya, bukan kata saya gitu. Ya, bukan kata saya. Kata Yesus harus menyembah Bapa. Karena di sini Yesus katanya mewakili kami. Kami menyembah. Kami menyembah. Sekali lagi, kami menyembah. Yesus beserta orang Yahudi menyembah. Ya. Sekarang ada yang minta bukakan tafsirnya. Baik, kita buka tafsirnya ya. Teman-teman semuanya, mari kita lihat tafsirnya ya. Nah, ini tafsirnya. Nih, Yohanes 22 ya. 4:22. Tafsirnya apa kata Yesus? Kamu
menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ini tafsirnya ya. Jadi di sini tafsirnya kata Yesus ya, mereka menyembah Allah Abraham yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Tetapi kata Yesus harus menyembah apa yang nih disebut apa yang ya, Allah hanya disebut apa yang jelas. Jadi di sini Yesus mengatakan harus menyembah Bapa yang disembah oleh Yesus itu sendiri. Itu tafsirnya gitu, mudah ya. Saya tidak menafsirkan begitu teman-teman. Ya, aneh. Kalau saya bilang menulis judulnya sesuai dengan yang tertulis, dibilang saya menafsir. Tafsirnya ada tersendiri gitu. Jadi ya, kalaupun kitab Anda ini tidak sesuai dengan doktrin atau kehendak Anda, silakan Anda merevisi kembali, diajukan ya kepada pihak lembaga Alkitab Indonesia gitu. Bukannya saya menghujat. Seharusnya Anda memperbaiki kitab Anda, introspeksi diri Anda, introspeksi doktrin Anda, dan silakan Anda demo saja kepada lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan kitab Anda, bukan memprotes saya yang sesuai dengan tulisan yang ada di kitab Anda. Aneh gitu kalau memprotes saya.